Tapi Milen ini termasuk amfibi yang jenisnya bagus dia. Kalau dulu itu cewek-cewek ini trogong. Aku masih inget lah, ibarat mau sibuk mau apa, even gak 5 waktu tapi tetap sholat. Dibukain atau buka sendiri? Buka sendiri lah. Ada ini, ada korset, ada aloe. Crazy Miril, kali ini aku happy banget karena aku kedatangan Milen Serius. Apa sih? Milen Cyrus kan? Milen Serius. Milen kesibukannya tuh apa sekarang? Sekarang aku lagi sibuk syuting Hand Machine Closet. Kontrak 1 tahun soalnya sama Jovi bareng gitu-gitu. Oh, buat live jual Live jual tas. Oke. Penghasilan lumayan dari situ. Cucok nih. Cucok ya. Bayarnya sebulan, sehari, per minggu? Enggak sih, aku cuma per bulan. Per bulan, oke. Tapi yang jelas ada pemasukan tiap bulan. Yang penting aku kerja dan ada pemasukan gitu. Betul. Endorsement masih kencang. Endorsement masih kencang. Terus juga maksudnya sibuk photoshoot juga. Kan aku ikut Miss Queen kemarin ya. Tahu. Persiapan. Yang jadi huru hara gitu ya, akhirnya ribut ujung-ujungnya. Terus habis itu aku juga mau persiapan kompetisi ke sana. Ke Thailand, Kabun Cup. Udah ganti ibu kota negaranya apa coba? Apa sekarang? Iya kan? Bukan Thailand. Udah ganti. Sekarang apa? Bukan Thailand, Bangkok. Namanya ribut. Apa? Bangkok. Bukan, pokoknya panjang ada. Kenapa ganti? Mungkin. Emang kau kenal sama? Ya nggak tahu, kamu kan meledak dari sana. Semua banyak yang lahir dari sana. Kalau gue jujur ya, gue udah nggak percaya sama cowok asal dari Thailand udah. Pikiran gue tuh pasti bisa sama cewek, bisa sama cowok. Kalau nggak dia cowok, tapi berubah jadi cewek, udah gue nggak percaya. Nih, Milen, sejak kapan mulai merasa berbeda, Milen? Dari kecil, kan kalian kita tahu kan, dia kan sempat pernah ketemu waktu apa gitu. Dulu sama Milen waktu belum punya masih sekolah gitu, sama Divan, sama Mail, ya pakai banyak lah. Dari kecil sih kak. Oke. Fotonya kan viral tuh saat sholat Jumat tuh. Bener nggak sih katanya Milen ini nggak pernah tinggal sholat Jumat? Bukan sholat Jumat nih, sholat di rumah. Alhamdulillah, maksudnya aku masih inget lah, ibarat mau sibuk mau apa, even gak 5 waktu tapi tetap sholat gitu. Kalau Jumatan suka sholat nggak? Enggak nih. Kenapa? Masa belum mata. Ya nggak apa-apa dong. Murtad loh nggak sholat 2 kali. Bukan, gue sholatnya di rumah. Oh, sholatnya zuhur atau kalau Jumat nggak berani ke masjid? Nggak berani. Kenapa? Kan orang satu Indonesia udah tahu. Ya bukan. Ya ada nggak fokus sholat Jumat nih. Gue pernah kayak gitu. Dulu kan kalau ini bisa ditutup pakai kaos, pakai apa nih? Cuma gue belum mata cetak. Iya, belum matanya ini tanam ya. Tapi Milen ini termasuk amfibi yang jenisnya bagus dia. Iya, benar. Maksudnya tapi peranakannya, mukanya tuh emang cewek banget. Apalagi habis di filler, bibirnya makin seksi, giginya sama, bibirnya bagus. Iya, tuh bagus tau. Kenapa Milen tidak seperti yang lain-lain pada umumnya memotong? Oh ya, kemarin aku juga sempat ngomong di salah satu vlog. Emang maksudnya itu kan pilihan kita gitu loh kak. Maksudnya aku pengennya jadi yang something yang unique and different person aja, bukan yang sama tapi ya lo gitu aja gitu, ngerti gak maksud aku kak? Iya, jadi aku lebih baik aku jadi orang yang berbeda terus unik gitu. Itu aja sih title-nya. Oke, Milen ada kebayang nggak kalau suatu saat akan melepas payudaranya dan menjadi laki-laki seutuhnya? Itu kalau ada Matthew nih. Oh, udah ke Matthew. Kalau nggak Matthew nggak kepikiran. Lucu juga kan? Iya. Kalau Matthew ya dikeluarin semua. Iya, pastilah. Eka udah bikin surat wasiat. Pokoknya Eka meninggal ini lepas gitu. Iya pasti. Kita kan cewek robot. Iya, Eka nggak mau nanti metong bawa implan.
Iya kan? Nanti yang ketinggalan implannya, tulangnya habis. Nah kan dia berbentuk jelly, nggak bisa digigit semut, Ciong. Iya kan? Bukan daging itu, bukan daging. Oke, menanggapi pertanyaan Milen yang minta dimakamkan sebagai laki-laki. Hal apa yang mendorong Milen untuk melakukan itu? Lebih ke ini aja sih, kedekatan aku sama Tuhan gitu. Jadi maksudnya kayak ibaratnya boleh hidup seperti kini yang dijalankan dari Tuhan, tapi kita juga harus ingat juga, maksudnya aku tuh semenjak after rehab itu Kak, aku tuh menyadari kayak bahwa aku lebih dekat sama Tuhan itu jauh lebih dekat gitu dibandingkan sebelumnya, dengan kayak aku nggak ingat sama Tuhan gitu. Jadi kayak maksudnya kalau dulu kan main terus kayak maksudnya nggak pikirin kayak ayo udah bodo amat gitu, kelabing mulu, dan maksudnya ya pergaulannya jelek lah gitu. Sekarang aku udah merubah image itu menjadi yang lebih positif lagi, maksudnya lebih mendekatkan sama orang-orang yang di sekitar kita, circle-nya juga baik, yang nggak makan narkoba, terus juga maksudnya orang-orangnya juga yang mensupport kita apa adanya di situasi mau jatuh mau bangun ada gitu, bukan yang kita pas lagi ada lo datang gitu. Karena ketika aku rehab itu semua pada pergi kan, semua teman-teman nggak ada yang satupun ada. Nggak ada yang bilang WhatsApp misalkan kayak Milen mau makan apa? Kalau WhatsApp kan HP itu ditahan, jadi kan nggak bisa main HP gitu. Tapi kalau kunjungan kan boleh. Kalau kunjungan nggak boleh juga, karena kan aku di Lido Bogor kan. Aku tuh di salah satu yang terbesar itu negeri. Berapa lama kamu di itu? Sebulan. Oh cuma sebulan mah cepet dong. Ya almost 2 bulan lah Kak. 2 bulan. Berarti cobaan yang kemarin yang Milen ketangkap itu bisa merubah Milen bersyukur dong? Iya, lebih bersyukur sekarang sama diri sendiri, terus juga lebih pergi kalau misalkan penting aja. Kayak kemarin kayak ada kan kita, oh yaudah pergi jadi aman. Maksudnya bukan yang pergi-pergi yang sembarang invitation yang ke hotel nih, yang apalagi apartemen yang ulang tahun. Even itu mau teman dekat ya, udah nggak percaya. Iya, banyak cepu ya. Baik cepu nih. Iya. Terus orang kira gue cepu, kok datang. Iya. Dibilangnya lo yang cepu. Iya, jadi serba salah. Gue ngira dia cepu, dia ngira gue cepu. Jadi kalau misalkan even mau mabok-mabok pun sama-sama parno. Udahlah nggak usah gitu. Jadi makanya aku menghindar di rumah aja kerja gitu. Iya betul. Kalau keluar ya keluar sama orang yang terpercaya, yang nggak akan terjadi apapun. Iya benar. Maksudnya juga impact-nya ke kita kan juga positif, bukan yang negatif benar. gitu. Oke, Milen punya suara kodam nggak kayak Lucita Luna? Kalau kodam sih enggak sih. Aku gini aja. Emang suara asli. Suara asli. Coba keluarin yang aslinya lagi. Coba. Aduh, nggak bisa nih. Kalau kamu bikin payudara itu barengan sama Lucita Luna nggak satu pabrik atau beda? Ini aku Reva Luna satu pabrik. Satu pabrik. Satu pabrik. Oh, oke. Dr. Tep namanya. Dr. Tep di Thailand ya. Thailand bang. Berapa sih kalau mau bikin kayak begitu? Waktu tahun aku itu tahun 2000. Ini kan aku udah 2 tahunan. 3 tahun ya almost. Waktu itu aku sama pesawat sama hotel 70-an. 70-an. Banyak nggak yang bisa melahirkan semacam ongol-ongol kayak gitu? Banyak yang terlahir dari situ, siapa aja? Lucita. Maksudnya banyak rekomendasi karena itu kan juga bukan untuk. Itu rumah sakit besar atau klinik? Kalau di Bangkok tuh klinik itu lebih mahal Kak dibandingkan rumah sakit. Oh kenapa? Jadi karena dia spesialis? Bukan, ini itu dia sponsornya Miss Universe di Thailand. Salah satu dokter Tep itu yang sponsornya Miss Universe. Jadi bukan buat best aja, buat peong juga. Buat peong juga bisa buat ya? Peong. Oke. Harganya masih terjangkau lah ya kalau ya kan sama kayak Jakarta sih ituan. Kenapa nggak memilih ke di Jakarta, harus di Thailand? Karena menurut aku di Thailand itu lo tau kan hasilnya bagus. Masa sih bagus? Iya. Tapi ini looks like natural ya? Iya. Apa mungkin coba pegang maaf? Ih lo kayak nggak ada implannya ya? Iya. Ini kok pegangnya biasa. Iya enggak bener ya. Bagus. Pas lagi. Cuma lu doang. Iya ukurannya pas. Megang tetong. Ukurannya pas, bagus. Kayak gua 400 cc. 400 cc ya. Mungkin karena badan lu juga gede lah, jadi kelihatannya udah proporsional. Itu proporsional lu, jangan ditambahin yang. Enggak, gua nggak mau. Gua maunya looksnya natural aja udah. Nggak mau aneh-aneh udah. Ini bagus. Lu tuh semacam kayak Cece Meksiko, lu tau nggak? Latino. Lu tuh ya, lu tuh kayak gitu modelannya, kayak Latina gitu. Bener-bener. Kolombia. Turki Island.
Aku nonton vlog kamu loh ke Turki. Iya, Seru ya. Seru. Kapan-kapan lah kita jalan-jalan bareng. Oke, bagaimana cara menutupi anunya agar tidak menonjol dan tidak kasat mata? Pakai cancut La Senza. Yang mana? Cancut La Senzanya. Ukuran XS. Oh, dijepit banget ya. Enggak sih? Kalau aku gini ya, ini tips dari aku. Coba, aku punya temen namanya Diologa. Hai, oh. Iya, tahu Iya, dong pasti. tahu, Tahu. semakin manis. Kalau dia semakin manis. Kalau dia tuh di plester. Ih, ngeri loh nih. Iya kan? Tanya aja no. Plaster. Iya. Oh, Jadi supaya jadi plester ke belakang supaya bentuknya kayak memau gitu. oh. Kalau aku sih nggak, aku natural aja. Jadi abis ya udah tinggal takjil, tutup udah. Oh, nggak ada. Intinya Pengepresan, celana pengepresan. dalamnya itu harus lihat dulu apa. Oh, yang paling bagus deh. La Senza. Pokoknya nggak usah ketat, asal jepongannya aman. Oh, jepongannya aman. Uh-uh. Tapi pernah nggak kayak gaya kayak Diol yang di plester? Aku nggak pernah, sama dari dulu aku nggak pernah pakai plaster. Karena itu aku lihat teman-temanku juga gitu Kak, di Jepang pakai plaster. Itu sakit banget katanya loh. Oh, tapi aku makanya aku nggak pernah. Ada lagi Reifong Mesilinong. Ya, aku tahu. Dia punya cadang khusus. Karena punya dia kan besar banget kan. Kalau Miri gede banget. Udah pernah lihat punya Panjang. Reifong, udah panjang gede. Kalau dia Loha itu imut dia. Jadi dia kalau di blaster udah hilang. Kamu tuh yang sedang apa yang besar? Aku yang imut. Kamu yang kecil ya? Uh-uh. Berarti kamu kayak Diol ya? Diol. Iya. Tapi aku nggak usah pakai plaster, udah aman. Kalau Diol kan memang suka seksi dia. Oh, dia kan emang fashionable. Iya. Jadi emang looks-nya Nggak boleh. harus pewong Iya, gitu. harus. Milen, apakah suntik hormon? Apakah masih sampai sekarang hormon itu disuntik ke badan kamu? Kalau aku hormon itu lebih ke buat kulit. Suntik pun udah jarang. Ini kayak kemarin aku baru suntik yang injek ya. Itu baru suntik kemarin. Masih bengkak. Itu vaksinasi atau hormon? Udah dosis ketiga gue. Kalau nih ada teman lagi nih, namanya juga Sparking Honey. Dia tuh kalau bisa suntik hormon itu pasti dia emosi. Kalau aku Kenapa? nggak. Kenapa begitu? Coba. Nih, ya emang itu bawaannya tuh gini, ada yang mellow, ada yang sensi, ada yang kayak bipolar, ada yang kayak apa. Itu tuh tergantung dari kitanya juga Kak. Kalau aku bisa mengontrol diri aku itu sendiri, kayak misalkan nih aku udah suntik, aku ngerasa kayak Oh lemas, putri tidur. pewong gitu, maunya pewong gitu, ngerasa pewong gitu. Bukannya kayak pengen bombardir, enggak. Kosaknya ya udah. Jadi kalau hormon kamu lebih yang ke diemnya. Kediem, dan udah setelah 3 hari, biasanya nih kalau aku 3 hari setelah udah aurora bangkit. Ya. Gitu. Kenapa sih harus suntik hormon itu? Biar apa sih? Kebanyakan teman-teman aku tuh pada suntik hormon tuh biar apa? Lebih ke feminim karakteristiknya aja Kak. Jadi lebih gemulai maksudnya atau gimana? Maksudnya lebih ke membantu support yang ada di badan kamu. Kan kita gini, jadi kan kita setiap harinya itu kan mengeluarkan hormon Kak, gitu. Dan kita juga maksudnya ini mengedukasi juga ya. Jadi karena aku juga hormon terapi, itu juga bagus juga buat misalkan nih kita kan yang nggak stabil nih hormonnya, antara misalkan balance yang, kalau cowok apa sih hormon apa? Hormon testosteron. Ya, testosteron sama estrogen kan cewek. Nah itu di balance ini. Kalau misalkan kamu lebih tinggi yang ini dengan tubuh kamu yang seperti itu, entar nggak balance. Nah makanya kenapa ada hormon terapi, itu biar balance gitu. Berarti suntik hormon itu juga bisa dilakukan untuk perempuan dong? Untuk perempuan juga bisa, kayak contoh kakak pil KB. Oh, pil KB itu hormon? Pil KB itu kan hormon. Enggak, aku tuh nggak pernah pakai KB. Tapi maksudnya Setelah melahirkan nggak pernah pakai KB? Nggak pernah. Aku tuh tunggu cerai dulu baru beranak. Oh. Gitu. Tapi kalau lagi nggak cerai, nggak beranak mau dikeluarin 1 liter kayak di dalam nggak bakal jadi anak. Nggak tahu kenapa. Nah kalau misalkan aku kayak mau suntik hormon kayak kamu suntikin, di aku nggak apa-apa? Atau nggak boleh emang khusus? Nggak wall? boleh. Itu untuk khusus wall. Kan karena kakak udah ada hormon cewek. Oh, jadi enggak apa manfaatnya? Kalau suntik ke kakak terkanker. Nah, kenapa itu disuntikin ke wall? Biar apa? Ya ini aku belum tahu. Aku tanya ke semua orang. Bukan, nggak ada yang maksud aku suntik ke kita itu biar kita itu lebih
itu kan emang khusus Kak, gitu. Misalkan nih Kakak juga ada pil KB itu kan untuk pewong kan. Pewong. Nah kalau misalkan yang kita ini itu untuk kayak injection yang intramuskularnya itu, ntar badan kita lebih Iya kayak lebih lembut, lembut, kayak gitar perawatannya. Spanyol, kulit lebih halus. I see, gitu. I see. Tapi apakah orang tua dan keluarga sudah menerima Milen yang sekarang dengan wujud yang begitu cantiknya seperti perempuan Meksiko? Alhamdulillah udah menerima. Udah. Pernah ada ketakutan nggak kayak untuk jujur ke keluarga gitu dengan jati diri kamu yang sesungguhnya? Ya kalau dulu sih ya, maksudnya kayak dulu kan udah paham lah semua orang kayak ini pasti keponakannya bunda gitu kan. Dulu kamu sempat viral banget. Iya, terus maksudnya sekarang juga maksudnya yang kayak gitu-gitu udah, itu takutnya udah lewat. Sekarang tinggal tunjukin prestasi. Betul. Bagaimana cara kamu meyakinkan ke orang tua kamu bahwa dengan wujud yang seperti ini Milen bisa menjadi baik, bisa memberikan sesuatu yang bagus gitu? Iya, dengan cara aku bersikap, dengan cara aku mainkan sosial media, dengan cara aku berteman dengan siapa, dengan cara aku menunjukkan bahwa aku sekarang udah bisa bikin bahagia keluarga. Oke, ini kan teman aku banyak sekali yang war, tapi kan mereka masih belum berani untuk membuka jati dirinya ke keluarganya, apalagi ke orang tuanya. Coba kamu, bagaimana cara kamu untuk memberikan nasihat lah untuk sesama amfibi sejenis kalian? Coba kan kamu nih mamalia, bukan nggak ganas. Oke. Ya maksudnya gini, namanya orang tua itu kan pasti sayang sama anaknya. Betul. Bener gak? Maupun anaknya, misalkan lu anak narkobaan, cowok, misalkan lu nakal, suka berantem, lu suka apa gitu, pasti orang tua nerima apa adanya gitu. Bener. Tapi tergantung kamu nge-treat juga orang tua kamu. Itulah salah satunya ketika kamu mau menunjukkan, misalkan nih hasil yang bagus, kamu dapat nilai raport A, orang tua senang kan? Terus kalau misalnya kamu dapat yang plus, nggak naik kelas, orang tua kecewa gak? Nah, dari orang tua kayak gitu kan, berubahlah dari pelajaran yang udah kamu dapat. Misalkan nih, kamu nggak berani menunjukkan diri kamu, jati diri. Misalkan kalau aku ya, jadi kamu pasti aku ngomong, udah kelihatan lah, orang tua udah pasti tahu. Paling tinggal nunggu kapan mau ngomongnya aja. Iya, kan? kapan nih mau tag-nya? Tunggu di popcorn. Di popcorn masukin itu gak? Biar meledak-meledak tuh. Mesin. Pakein butter gitu. Nah iya, jadi kalau misalnya kamu nunjukin ke publik, itu mereka lebih gampang dibandingkan nunjukin ke orang tua. Betul. Kayak dulu aku juga gitu, publik lebih gampang. Pulang, hapus gitu. Nah tapi dari situ kan rasa gak nyaman dong, tertekan. Nah biasanya ya udahlah aku ngomong apa adanya. Ya jadi gitu. Yang penting aku bilang aku yang penting bisa bikin bahagia aja. Iya. Nah itu pelajaran tuh. So, ngapain juga diumpet-umpetin ya? Kan gak enak kalau udah kayak begini kan, pulang tidur enak, kerja disupport sama orang tua. Betul banget. Support system itu di keluarga itu paling penting, sama support love, sama support teman sih kalau menurut aku yang ketiga. Benar. Milen, pernah nggak sih Milen dapat perlakuan tidak baik atau pelecehan gitu? Sampai detik ini alhamdulillah aku nggak pernah Kak. Selalu baik. Selalu orang-orang yang aku dapat, yang aku ketemu itu selalu baik. Nggak pernah ada yang kayak misalkan contoh udah ini apa dia mukul apa gitu, nggak ada pernah. Nggak pernah. Tapi pernah nggak Milen saat misalkan lagi holiday kemana, Milen tahu selalu jujur nggak sama cowok yang lagi deketin Milen bahwa I am Shimel atau enggak? Lebih tepatnya bukan Shimel, trans woman. Oh, trans woman. Iya. Karena kalau misalnya tapi kamu jujur dari awal. Aku jujur, aku tipikal yang selalu jujur sama orang. Jadi kayak misalkan gini, lo tau gue gak sih, do you know me before? Kayak misalnya orang bule deh, gitu kan. Kayak nggak tahu, kita kan pasti dia search Google dong. Tahu kan di Google tuh, ya, kan jelek semuanya, nggak ada yang bagus ya kan. Iya, sama lah Michael. Ya kayak gitu, kayak jelek banget semua. Padahal kita tuh baik sama orang gitu. Terus kalau misalkan ya dia udah tahu, ya udah tergantung dia. Gue juga nggak pernah maksa seseorang, harus sama gue enggak. Nah itulah ya gini, ketika kita jujur itu membawa kebaikan. Itulah ini saat-saatnya orang itu menilai kita, personality kita itu baik atau enggak itu dinilai dari jujur. Oke, agree. Benar kan? Benar. Iya, karena kalau misalkan contoh, pura-pura udah cantik gitu kan, kayak pewong-pewong gitu. Misalkan gitu kan kita ketemu atau ini dia taunya gini-gini. Ntar kok ketahuan,
Alenya mau tinggal. Iya. Iya. Mending ditinggal, dibunuh loh, dibunsai. Coy, Ada kan kemarin Ada yang teman-teman dibunuh. kalian juga tuh yang dibunuh jadiin sop. ada yang Loh, ada loh, tahu nggak? nggak Siapa tuh namanya? Lupa nggak jadi deh. sop nih. Yang pacarnya chef. Iya. Terus dicincang-cincang, dimasak kan, terus palanya diremukin di gilingan daging, diinjak dulu. diinjek dulu. Iya, terus ditaruh di freezer, terus dianya mati bunuh diri. Kamu tahu nggak sih cerita itu? Itu Tahu. kejadiannya nyata loh, teman-teman kalian Aku juga tahu loh. itu yang transgender meninggal itu. Iya. Itu karena dia penipuan jatuhnya Kak. Misalkan kita kayak dia kayak mocul gitu. Oh. Mereka ala tongpewo. Oh. Pas ini kan sep. Oh iya, makanya dia harus Geplak, gitu. benar harus jujur dari awal ya. Jujur dari awal lebih baik gitu. Betul. Coba ceritain dong rahasia Milen yang belum diungkap dan ditayangkan dimanapun, please banget deh. Apa ya rahasia aku? Apa? Rahasia yang belum pernah diungkap di vlog lain yang kayak udah keungkap semua nih. Kayaknya nggak ada yang ditutup-tutupin kalau Milen. Kalau gue kan orangnya tipikal yang apa-apa masuk berita. Nggak ada yang pernah aku tutup-tutupin kan. Tapi Milen, kamu tuh sempat berpikir nggak kalau kamu tuh bakal bisa terkenal ini? Padahal kamu ya bukan siapa-siapa gitu loh. Basicnya kan bukan dari pemain film, bukan dari pemain sinetron, bukan penyanyi, bukan komedian. Kamu bisa sampai kepikiran nggak kalau kamu bisa jadi terkenal ini? Awalnya kan emang orang taunya Milen itu adalah keponakan Ashanti. Iya. Tapi dari after yang akun kasus narkoba itu kan buat nama Milen Cyrus bangkit lagi itu kan dari kita Kak. Itu aku bikin up naik itu nama itu agak susah dan itu agak depresi sedikit. Sampai detik ini pun masih depresi. Jadi kalau misalkan dibilang sekarang untuk membuat nama Milen Cyrus bangkit lagi itu, alhamdulillah udah Kak. Iyalah, kamu kan udah diterima sekarang. Iya, sama semua masyarakat. Sampai ke keluarga-keluarga juga akhirnya nerima kan. Dan orang nggak ada yang stigma jelek ke aku, alhamdulillah itu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin narkoba itu sebenarnya hal yang biasa. Kecuali kamu penipuan, pembunuhan, itu beda. Ya biasa anak-anak muda pasti pada nyoba-nyoba lah. Bukan suatu hal Kaum yang milenial. Iya, kejelekan itu bukan. Ya tapi sekarang jangan. Ya Lebih jangan. baik dijauhkan. Yang penting udah pernah. Udah pernah tahu dan udah pernah tahu Iya, rasanya. tapi kan dari pertangkapan itu kan Milen jadi Milen yang baru sekarang. Iya, alhamdulillah Kak. Ya, 2 kan? kali kan ketangkepnya. Iya ya. Kok bisa ya? Oh, tapi yang pertama kan nggak ditangkap. Yang pertama justru yang masuk Iya. ke rehab. Yang pertama yang rehab, yang kedua Yang kedua cuma di ini penyelidikan. penyelidikan. Oke. Nah, udah puas belum dengan hasil operasi Milen yang sekarang? Sudah semua sih hidung. Aku hidungan 3 kali kan. Semua di Bangkok. Ini Jakarta. Bibir? Bibir Jakarta. Udah puas sih, udah gini aja lo udah cantik. Ini jadi permak lagi mau diapain? Tapi kalau dibilang aku lebih suka muka Milen yang dulu. Dulu. Cewek aja gitu kayaknya. Cewek natural. Iya, Kalau kan cewek Meksiko katanya. Iya, nih. Meksiko. Kalau ini udah Meksiko, bibir tebal. Kalau dulu itu cewek-cewek ini trogong. Tapi yang dulu tuh nggak tahu ya, mukanya enak aja gitu, kayak Indonesia banget. Kalau sekarang lebih keluar. Keluar negeri, ini udah kebule-bulean ini. Iya, badannya udah pas, bibirnya pas, hidungnya pas, udah nggak ada yang mau dirubah ya. Udah nggak sih? Pokoknya nggak ada potong-potong kan? Nggak ada. Sampai mati. Sampai mati. Akan terus ada di situ. Terus ada. Bagus. Iya, karena kan kalau Kok kakak justru lebih prefer temenan sama yang potita atau enggak? enggak. Enggak kan? Lebih Enggak. baik yang jangan gini Iya, kan? karena kalau yang udah dipotong rata-rata gilda, rata-rata ya, tidak semua. Tapi karena gildanya gini, dia tidak bisa lagi ejakulasi, tidak bisa lagi dikeluarkan, paham nggak? Dan tertahan, gitu loh, karena sudah dipotong. Kalau kamu kan masih bisa keluar, kamu nggak akan stres. Kalau udah dipotong, dia mau keluar dari mana? Walaupun katanya enak-enak, itu paling setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah itu stres lah. Pasti sih. Mau keluar mau dimain-main ini beda rasanya sama perempuan. Sensitivitasnya. Sama juga kalau cewek udah menopause ya, Nek. Bener, apain mau menopause mau digocok pakai yang gede juga kagak ada rasanya udah. Makanya pas masih muda puas-puasin. Iya, karena perempuan itu udah masih menopause, kalau laki-laki puber kedua. Kalau cewek kan ada puber, itu menopause, ya udah nggak bisa. Udah nggak ada puber-puber lagi udah, Iya. udah nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, udah. Ceritain dong awal mula Milen bisa jadi Miss Queen Indonesia 2021 yang
berakhir bencana. Iya, sempat ada kayak pro dan kontra sih. Kan awalnya aku nggak disetujuin, sudah di blacklist. Terus akhirnya setelah aku juga maksudnya adalah bersikap kayak maksudnya sudah nggak aneh-aneh gitulah di sosial media, dan aku kan juga nggak pernah ikut campur ya masalah-masalah yang berantem gitu loh kak. Aku kan kakak juga tahu aku tipikal yang silent aja, bukan yang tipikal yang di story gitu yang kayak ikut-ikutan sana sini. Aku sih nggak. Terus abis itu akhirnya aku di chat KGB, abis itu aku bilang, oh boleh kak kesempatan nih gitu, pengen coba aja gitu. Akhirnya nggak nyangka bisa menang, ya alhamdulillah. Sempat shock juga. Berarti nanti kamu udah mulai persiapan dong untuk pergi ke Bangkok yang udah ganti nama. Insya Allah. Apa yang kamu persiapkan nih? Bahasa Inggris kah? Enggak, kalau bahasa Inggris sih maksudnya basic udah ngerti. Learn by doing ya? Ya, maksudnya kayak ngobrol sama orang itu udah bisa gitu. Cuman ya mungkin yang kayak speech-nya aja yang kayak pakai bahasa Inggris di sana kan beda gitu. Kalau misalkan siapa tahu masuk juara apa? Nomor 3 atau nomor 2 ya kan? Speech ya. Iya, harus speech yang kayak misalkan itu ya kita harus ngomong bahasa Inggris, nggak bisa pakai translate kan? Iya benar-benar. Persiapannya itu aja sih paling kayak maksudnya public speaking gitu. Abis itu ya turunin berat badan. Tapi aku sih yakin kamu bakal menang sih. At least kalau nggak nomor 3, nomor 2. Amin. Nanti aku datang deh kalau aku lagi di Bangkok. Kita kan udah buka bordernya ya. Males karantinaan. Sekarang udah bukan ya? Tapi kan masih ada karantina kalau pulang. 3 hari aja. Sama aja lah. Nanti lah. April udah mulai nggak ada karantina. April Tapi ya, untuk yang insya Allah. booster. Juni kan? Apa sih kamu? Juni. Juni. Boleh juga ke Bangkok. Aku suka Bangkok karena di situ aku bisa menggila. Bener, makanannya enak kan? Iya, murah-murah. Ceweknya juga murah. Bangga nggak sih dengan pencapaian Milen yang sekarang? Kalau dibilang bangga, sangat bangga. Sangat happy dengan hasil kerja yang sangat kerja keras. Hasilnya juga maksudnya bisa membuat semua orang tersenyum. Itu bangga. Tapi Milennya termasuk keren ya, walaupun dia keponakannya Asanti, tapi dia tuh tidak ngedompleng. Dia ngedompleng dengan kerusakannya. Ya, jadi dia ngerusak diri dia sendiri, keren dong. Biasanya kan orang-orang ngedompleng kan, misalkan saudaranya siapa, tiap hari dateng, tiap hari story, tiap hari bikin ini, ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti maksudnya kayak, gue keponakan Ashanti, nggak sih nggak? Kalau aku sih nggak, aku tipikal yang kayak, ya gue as a Milen Cyrus, bukan as keponakan. Ya maksudnya keponakannya pasti udah tahu lah keponakan. Cuman maksudnya nggak pernah yang kayak bawa nama-nama bunda tuh kayak di publik. Gue tuh keponakan Ashanti, lo tau gue ya, nggak mau gitu nggak. Ya makanya kamu tuh sukses di kaki kamu sendiri, nggak ada embel-embel. Itu keren loh. Nah pernah nggak berada di titik terendah dalam hidupnya Milen? Pernah, kasus narkoba. Itu tuh jatuh banget, kayak nggak tahu siapa aku. Kenapa? Karena ketika ketangkap itu kan, tapi kamu waktu ketangkap itu lagi kenceng ya? LM kan lagi dijebak nih, kejora. Kencur banget ya? Kencur banget, keren tuh gak kepala. sampai gitu, tapi dia stay cool kamu. Aku tuh lihat loh penangkapan kamu, stay cool. Iya, aku maksudnya kooperatif. Iya. Bukan yang so cantik tapi aku kooperatif. Ya udah apa adanya gitu. Tapi kamu saat ditangkap itu polisi baik-baik dong yang di Tanjung Priok? Alhamdulillah baik-baik. Tanjung Priok kan? Baik-baik. Ya dia baik, dia emang dia kooperatif banget orangnya. Ditanya apa dia jawab, ditanya apa. Iya aku jujur gitu, nggak bohong, nggak menutupi. HP ku juga buka aja gitu juga. Polisi kan semakin kita kooperatif semakin suka gitu. Maksudnya nggak menutupi, itu nggak ribet lah. Ada yang ganteng nggak yang di sana? Ya masalah semua ya, namanya cowok-cowok semua ya. Ada yang ganteng. Nggak mikirin ganteng sih kan. Itu kan lagi penangkapan. Lagi penangkapan mikirnya iya. kelewong aja deh udah gitu. Nama baik udah hancur kan masuk lambe tur. Sabu ya waktu itu kan? Sabu. Aku masih ada loh video penangkapannya. Lagi culha ya? Lagi culha. Bukan, Cok. Terus di invitation itu berempat. Kira-kira cuman emang ada yang pengen kenalan gitu. Nah makanya sekarang tuh kalau invitation dimanapun, mau teman, mau siapa, tuh aku lihat dulu nih dari belakang siapa dulu, ada siapa di sana, apa dulu temanya, konsepnya apa,
baru datang. Kalau nggak ada konsep, Nggak nggak ada ada. tema, nggak mau datang. Oh, oke. Bukan soal artis atau sok terkenal, enggak. Mencegah Terjadi takutnya lagi. terjadinya apa-apa. Bukan gue yang make, itu orang yang make, Nama gue kita. lagi yang kena. Iya. Diperiksa lagi, ya kan? Jangan sampai ketiga kali Iya, lah. janganlah, coy ya. Tanggapan Milen tentang cewek transpuan sama dengan cewek mandul bagaimana? Kata si Reva. Kemarin Alexa. aku juga lihat apa cewek transpuan tuh kayak cewek mandul, ya bener. Bener ya, sama setuju. Ya maksudnya gini, ya misalkan kayak aku cewek asli nih, gitu. Bilang ke suaminya, misalnya udah married nih berapa lama, 7 tahun lah. Nggak dapat Ya anak. kita kayak nggak bisa punya anak, ya suaminya nggak apa-apa. Iya. Ya pasti kan kayak maksudnya, oh mungkin Tuhan belum ngasih rezeki Rezeki. anak gitu kan, itu sama juga sama orang-orang kehidupan normal, bukan hanya transpuan. Misalkan ada mukjizat dari Allah, tiba-tiba Milen dibikin hamil gimana? Itu sangat subhanallah. Ya Tapi kita kan gimana? nggak pernah tahu ya kan. Ah. Maksudnya gini, Tuhan itu kan menciptakan manusia itu dengan bentuk dan jenisnya itu sesuai dengan karakternya, dengan ya udah jalan dan takdirnya dan rezekinya, benar nggak? Bener. Ya kan? Sekarang itu ya udah apa yang kita dapat, apa yang kita alami di tubuh ini, yang kita merasakan kok agak-agak lindu ya nih, kayaknya aku mens deh hari ini Kamu lah. pernah mens tapi? Kamu pernah mendapatkan mens nggak? Oh, pernah, kalau di asal-asalan. Terus gimana kalau Milen dikasih hamil? Kita kan nggak pernah tahu loh. Ya sih gitu. Ya maksudnya bukannya mustahil ya, maksudnya. Di luar negeri ada loh laki-laki hamil. Iya, loh. ada. Dan itu nyata. Iya, maksudnya aku gini, kalau misalkan hamil pun, ya aku akan menjaga anak itu sebaik-baiknya. Kira-kira kamu hamil di sesar dong berarti? Aku menjaga Kamu nggak mau normal? aku nggak bisa lahiran, aku bilang ke dokter, aku masih mau lahir sesar di Ratu Elizabeth Rumah Sakit Singapura. Ya berarti setuju ya, tapi memang dia bisa dibilang kayak gitu sih. Ya itu kalau ada mukjizat, Ya, ya kan? ya, Kita ya. juga nggak pernah. Siapa tahu Bukan mandul, mungkin belum dikasih rezeki sama Tuhan. atau kan mungkin gue yang Eke donor sperma kan bisa bisa, nih. bisa. Makanya Jadi embrio Eke diambil. bisa. Makanya ya itu sebetulnya bagus loh untuk tidak memotong, itu adalah keputusan yang baik. Sama kayak Dio juga. Jadi gini, memang sih kita tidak boleh merubah bentuk, tapi kita tidak boleh mengurangi bentuk yang udah ada di dalam tubuh gitu. Kayak motong tuh nggak boleh, tapi kayak ditambahin bikin tok. Sebenarnya nggak boleh, tapi yang penting tidak dikurangi gitu loh. Cuman ditambahin. Kalau ditambahin kan suatu waktu kita bisa buang. Nah kalau dipotong, gimana nyambungnya? Benar. Ya kadang maksudnya orang juga kadang kita kan nggak tahu penyesalan dia itu Benar. sebenarnya dia ngerasa gak sih nyesal. Kadang kita aja juga kadang aduh Kamu kayak pernah ada suatu ketika kayak ih nyesel deh punya. kita aja operasi Gitu kan? kayak hidung aja ya Kak, aku nih aduh kayak kurang deh, kayak nyesel deh. Ini kemarin cuma nyesel ke ini tapi kalau hidung kan masih bisa direparasi Iya. gitu. Beda sama kalau misalkan yang udah dipotita. Iya. Ini juga kan bisa dibuang. Iya, bisa dibuang terus bisa ganti bentuk lah, mau bentuk segitiga bisa Iya. atau kotak bisa kayak Jangan EPS gitu juga loh. bisa. Kayak kapal selam bisa manjang sini. Terserah bentuknya. Aduh Milen. Kayak gitu Kak. Iya. Milen, seberapa spesialnya Milen untuk pasangan yang menerima Milen apa adanya? Kalau menurut aku spesial ya pasti spesial lah. Apapun siapapun pasanganku, aku pasti menilai dia itu orang yang spesial. Kenapa? Bukan masalah dia bisa accepting me who I am gitu. Maksudnya itu salah satu bonus yang paling plus lah dari aku. Cuman aku menganggap semua orang itu spesial yang deket sama aku. Apalagi yang bisa menjatuhkan hatiku. Dan bisa terima apa adanya. Dan ya? terima apa adanya itu susah loh. Betul. Karena di Indonesia ini masih tabu loh yang namanya transpuan, apalagi masih ada bawahnya. Dan laki-laki juga, tapi laki-laki zaman sekarang tuh Kalau dibilang tuh gua patung Roma, Cong. iya. Roma Itali tau ya? Tahu kan? Tahun kayak itu. Iya, ada itu. Nah itu gue sebagai itu gue. Iya, coba lu Nah, ke Itali deh. itu bangkit gitu. Iya, itu itu. saya udah tunduk kita. Ampun suhu gitu. Iya. Tapi rata-rata laki-laki zaman sekarang juga emang bener sih, dia udah nggak mentingin lagi genrenya mau jatuh cinta sama cewek kayak sama cowok, yang penting nyaman.
Iya, dan Kebanyakan- justru mereka hopimpa. Iya benar. Eko justru kayak pernah lihat kayak aduh cakep banget, tak hopeless. Iya makanya. Hopeless kan paling benci sama Eko. Iya. Terus sayangi. Kalau ketawa kayak cowok banget ya tapi kamu ya. Ya malu doang coy. Pernah nggak ada kejadian paling lucu pas deket sama cowok Milan? Kejadian pas lucu ya pasti adalah keanehan dan keunikan ya masing-masing gitu, tipikal cowok yang berbeda-beda gitu kan. Bukannya maksudnya gini, aku berteman sama cewek cowok siapa aja gitu. Jadi kalau misalkan pengalaman pernah yang lucu sih paling kayak pernah sih kayak apa ya, main, maksudnya bukan main itu ya berhubungan, bukan, maksudnya kayak Pikiran aku udah ngeres aja. ngeres aja. Iya kayak kita lagi party bareng 4 hari nih, dia nggak tahu Eke. Maksudnya? 7 hari sama 7 hari. Nggak tahu kalau iya ini transpuan. Iya, udah jalan. Tapi udah begini, udah tidur. Belum. Oh iya. Itulah gue nggak sembarang ewas. Mas sekarang ewas Uh-uh. ya. Limited ya. Limited stock. Oh, iya. Karena limited stock. Iya, bener. Sisa berapa ya kan? Gimana caranya Milen kamu survive dari hujatan-hujatan selama ini? Aku tipikal orang yang bodo amat kak. Jadi yang apa yang orang omongin itu menurut aku itu adalah datanglah pahala buat aku. Semakin lo ngomongin gue, pahala itu kan datang buat kita. Itulah aku komitmen dengan diriku. Kenapa aku nggak mau membalas orang yang jahat sama aku, karena apa? Biar aja, karma itu ada. Dan aku juga nggak pernah peduli omongan orang mau A, B, C, D. Yang orang tahu kenal kita, lebih baik orang itu enak tahu. Mesti kayak kakak nih, gue tau kok Milan nggak seperti itu. Misalnya ada orang ngomong ke kakak jelekin aku, Milan orangnya gini-gini, terus kakak bilang nggak kok, gue kenal Milan orangnya seperti ini. Aku lebih senang orang kayak gitu kak, dibandingkan orang yang cuci, dia nggak kenal kita, dia nggak tahu siapa kita, tapi main asal hujat. Gitu. Don't judge by cover. Iya betul. Pernah nggak kena bullying pas masa kecil? Oh sering. Aku Kamu sering tuh kak. gemulai itu dari kecil atau pas umur Dari berapa? TK, dari Oh, TK. emang udah lama gemulai. Apa faktornya? Faktornya karena mama dulu pengen punya anak perempuan dan Oh. doanya itu selalu surat. Oh, ada triggernya. Ada itu dan pengen banget cewek. Oh. Pengen sekali. Dan waktu aku di USG pas umur berapa ya? Pas bulan keberapa aku ngumpat. Jadi USG itu tidak pernah ketahuan sama dokter. Jenis Selalu kelaminnya. bukan jenis kelamin, selalu ngumpat. Anaknya apa nih? Di pas di USG, dia pas nggak ketahuan nih anaknya cewek atau cowok, ngumpet. Oh, bukannya dari kelaminnya biasanya kalau WSG kelihatan. Itu jadi kayak aku ngumpet kayak ngumpet terus. melengkap gitu. Iya. Kata mama sih gitu. Oke. Titik yang paling bikin naik kalau lagi enak-enak apa? Coba orang apa? Coba mau tahu dong Milen. Titik yang paling enak kalau enak-enak, maksudnya buat ekenya kelewong atau apanya? Iya, harus kamu kelewong lah. Ciuman, pegang tetes, Emang berasa dipegang? terasa lah, Nipunya berasa kalau di berasa lah. Oh, berarti bagus punya ya? Iya, aku yang ada microchip kak. Oh. Sumpah, Iya. Motiva. Coba Oh, sama search deh. dong. Oh sama. Sama aku juga. Motiva yang teal drop. Iya, ya, aku juga yang teal drop. Ya ada chipnya kan, kita chip ya. Jadi kalau misalkan kita cek kontrol itu ada tip. Gitu. Oh iya benar-benar. Bener kan? Sama-sama ada chip kita nih. Iya, aku Motiva juga iya. Cece robot kita. Makanya udah kita cuci robot, Cok. Apa ciuman itu bisa bikin Milen kelewong Mm-mm. sama pegang-pegang TTKD. Ya sama di Ewes. Oh sama di Ewos. Tapi titiknya di mana? Di leher kah? Di kuping kah? Di bolangan hidung? Di peo, di ini, tetes. Oh di TTKD. TTKD. Oke. Ukuran, durasi, dan permainan penting gak sih buat Milen? Penting banget. Harus besar. Nggak harus gini ya, mau kecil besar itu menurut aku adalah tergantung mainnya. Mainnya itu tergantung juga durasinya. Nah itu kak, nyambung-nyambungnya ke situ aja. Iya benar. Sama kayak Eka juga nggak suka yang gede-gede banget. Yang penting mainnya sama durasi. Iya. Kalau kakak durasi maksimal berapa? Aku ya 30 sampai 45 something. Ya kan? Iya, itu kalau kurang dari itu aku bete. Kurang dari situ bete. Bete. Misalkan di bawah 30 tuh aku bete. Oh jadi ada menitnya ya nih? Iya, karena belum merasakan, ngerti nggak? Oh. Tapi kadang cowoknya gini, aku nanya balik ke kakak, cowoknya itu bisa pinter. Ya harus pintar. Kalau nggak kelewat marah.
Kalau aku Dia kelewong, kakak nggak kelewong marah. marah lah. Ngapain lu tidurin gue? Rugi dong. Aku sih nggak sih, kok aku tidurin. Itu nggak apa-apa, nggak usah puas. Gitu. Nggak bisa. Nggak, Itu pewong. bukan. Maksudnya aku juga minta, pengen gitu. Cuman aku nggak tergantung mood nih. Oh, gitu. Kadang tergantung kayak, mood. gitu. Yang penting lakinya dulu terpuaskan. Laki dulu terpuaskan. Kalau aku enggak, aku harus dua-duanya puas. Aku dua-duanya harus puas. Ya puas sama-sama puas. Ya pastilah puas gitu loh. Even cuman touch aja udah puas. Oh, Gesek-gesek baby oil juga puas nih gitu. Iya. Yang penting itunya aja sih Itu tuh apa? caranya. Oh, caranya. Oke. Fetis terlihat Milen. Diinjak kali ya. Nggak mau digergaji. Nggak mau cobain digergaji Milen. Ya, sambil main sambil digergaji gitu. Enggak, fetisnya aku Di martil. ini bakso urat. Apa itu? Aku suka cowok tangan berurat. Oh, toh. Oh, yang uratnya kelihatan. Kayak bakso urat gitu. Oh, oke. Pernah enak-enak di outdoor nggak? Outdoor, kalau di outdoor sih, ya maksudnya dulu. Gitu. Sekarang indoor aja. Ya sekarang mainnya indoor sama vendor, coy. Dari genteng nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah, Cok. Sama dia biar geseng, Cok. Kan Pakai sandal nggak tadi. sih? Nggak pernah. Oke, jawab cepat. Cowok kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Cowok kaya tapi jelek. Oke, karena bisa dipermak. Selebgram atau mau bisnis? Pembisnis. Iya, oke. Nikah siri atau FWB-an? Nikah siri. Lo kenapa? Emang ada yang mau nikahin siri? Kenapa nikah siri? Ya, nikah siri kan bebas, Cong. Oh iya juga ya. Iya. Oh iya juga. Mira tapi pernah kepikiran untuk nikah sama cewek nggak? Ya pernah sih, maksudnya nikahannya just nikah anak pengen punya Iya, anak, iya. bukannya nikah karena feeling gitu. Oh oke. Banyak usaha atau banyak anak? Baik usaha, Pinjem duit atau minjemin duit? dua-duanya. Oke, belain baik. Banyak udah hujatan apa banyak pujian? Pujian alhamdulillah sekarang. Oke. Atas atau bawah? Bawah. Kenapa? Gaya katak, gue suka. Oh, iya. Di dalam atau di luar? Di dalam. Di dalam. Pakai nafsu atau pakai cinta? Pakai cinta. Dibukain atau buka sendiri? Buka sendiri lah. Ada ini, ada korset, ada Banyak ya. Step by step. ada apa kayak beli buka sendiri ya gue Ada bukain. tempolan. Kalau dibukain ribet nih, kelamaan Iya. durasi. Bener. Di depan atau di belakang? Di belakang. Ya iyalah. Iya. Jambak atau dicekek? Dicekek Dicekek. Di perut atau di muka? di muka. Oh. Durasi lama tapi nggak endul atau cepet tapi endul? Cepet tapi endol. Oke. Lampu mati atau lampu menyala? Dua-duanya gue bisa. Oh, kenapa? Kalau Kenapa good looking ya? ya masa bukan good looking ya udah kalau misalkan nyala lampu pun nih pakai ring light pun juga nggak apa-apa. Kayak Tapi lu termasuk orang yang seksi banget nggak kalau lagi berhubungan? oh iya jelas. You feel sexy? Gue itu lebih suka kalau misalkan AC dimatiin, jadi keringat kita tuh menyatu. Oh, jadi sukanya sampai keringetan ngocor gitu? Tapi kalau udah panas nyala aja. Tapi badan nggak bawang kan? Ya kayak bawang lah, mandi dulu. Oh, oke. Berambut atau polosan? Setengah lah, jangan terlalu botak. Oh, nggak suka? Gak suka. Masih ada yang rambutnya pendek-pendek Pendek-pendek gitu? gitu. Oke. Dominan atau enggak? Enggak. Apa goals hidup kamu yang belum tercapai sampai saat ini terakhir, Milen? Mengumrohkan semua keluarga mama dan semua keluarga papa juga umroh bareng-bareng. Amin, mudah-mudahan tercapai Milen. Sama cita-cita Milen ke depannya mau apa? Semoga makin lebih sukses Amin. pernikahan kita. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Bisa membahagiakan semua orang dan Amin. orang-orang sekitar kita. Amin. Dan pokoknya bisa membahagiakan mama sampai keliling dunia. Amin. Biasanya doa anak perawan itu dikabulin sama Allah Amin, Subhanahu ya. wa taala. Iya kan lu anak perawan. Iya, perawannya salah satunya dari nyokap. Iya Ada gua dong. kan satu cewek masih Iya dong. kecil. Iya. Pokoknya Milen pesan aku tetap jadi diri sendiri. Amin. Jangan sampai otongnya dipotong, nanti kamu stres, Gilda. Benar. Iya. Maksudnya ya kesenangannya itu cuma sesaat, Milen. Percaya Iya, deh. percaya. Kamu Aku baca bosan deh. pasti. Kamu baca deh. Pasti kamu pengen balik lagi punya itu.
kangen. Iya. Ngeliat ke bawah kayak. Kalau setahun 2 tahun mungkin euforia kayak Ih, gue cantik. ayah mau Topeng, ngomel, ya kan gitu. Tapi ya tetap aja namanya laki-laki kodratnya tetap harus jadi laki-laki. Ya nanti kalau kamu meninggal katanya mau dimakapin sebagai laki-laki kan? Iya, pastinya lah. Oh, tadi akunya mau beliin kamu kain kafan. Ih, coy. Kan gue belum meninggal, coy. Oke Milen, terima kasih sudah mau mampir ke rumah aku. Sampai ketemu lagi Thank you, Kak Niki. di bintang tamu berikutnya. Bye bye.